Apa itu tasawuf itu? Jangan pakai tasawuf. Tasawuf itu pensucian hati, bersihkan hati dari hasad, riya, sum'ah, takbur, busuk hati. Ingat, penyakit-penyakit zahir itu gara-gara penyakit batin. Kalau dijaga hati, insya Allah badan kita sehat. Itu pesan A'agim. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Saya tanya sama dokter, Pak dokter, ya, kenapa orang tidak minum susu, tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum gula, kok gula darahnya naik? Kenapa jantung koronernya naik? Kenapa diabetes mellitusnya naik? Kata dokter, sebenarnya bukan faktor makanan, Ustaz. Terus faktor psikologis. Bahasa dokter ini lembut, psikologis. Bahasa kita ini busuk hati. Apa yang paling bahaya? Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Maka jangan kasih nama anak hasidin. Ini asal buka Quran. Nanti ya Allah, mana ayat yang terbuka itulah nama anakku. Tuh hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin kalau ada kesamaan nama. Itu ada niat menyinggung. Dan jangan mudah tersinggung. Biasanya orang cepat tersinggung cepat mati. Balik dari undangan, tiba-tiba jantung berdetak tak tentu arah, muka pucat, bapak tak sampai hati melihat ibu sakit. Lalu kata dia, panggillah dokter. Assalamualaikum Pak dokter, saya datang ke rumah bini saya. Akhirnya datanglah dokter membawa balon kecil warna hitam. Habis itu dilepas. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa? Ini 180/150. Sikit lagi gol. Tadi ada makan daging kambing? Tidak. Ada makan soto kambing? Tidak. Ada makan gulai kambing? Tidak. Ada makan sop kambing? Tidak. Loh, kok bisa naik? Rupanya bukan salah kambing. Kata kambing, bukan salah aku, kata dia. Jadi yang salah apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan tuh pula pakai gelang emas besar. Sebentar, jam berapa ya? Ayo kita pulang yuk. Dia tak tahu di sana ada orang sedang sakit hati. Asal dia tengok itu, ya Allah. Ya, mau balik bang tak tahan. Maka jangan pakai gelang besar-besar. Di samping merusak hati orang, juga maling matanya tajam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dia pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Dan yang paling bahaya, orang yang punya gelang besar, cincin besar, subang besar, anting besar, kalau dia mati, siapa yang ngambil? Udah banyak yang senyum kan? Mereka lah yang mengambil itu untuk nikah sekali lagi. Pagi-pagi bangun, datang namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, membawa batang sapu rotan. Kom, pick up, sersu. Tiba-tiba saya pulang dari masjid, kawan saya ada satu tak sholat subuh. Saya tanya, kok tak dipukul Syekh tadi? Tidak. Kenapa? Pas mau dipukulnya, aku bilang aku junub. Andai pula. Saya tak berani membohongi Syekh. Macam-macam. Yang paling tak enak pas sedang makan lah. Santrinya 1.800. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua di rumah, Allah malakas suntuk, awak tegak ngantri bawa piring. Tegak lah. Menengok nasi jauh menitik air dulu. Begitu sudah dekat mau nyendok nasi, azan isya. Sana, pergi, masjid, roh, izhab ilal masjid. Pergilah ke masjid. Itulah solat yang paling tak khusyuk. Allahu Akbar, nampak ikan semua sayur. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung menyerbu dapur, ngantri lagi. Begitu dapat, langsung diletakkan di meja, langsung makan. Lampu mati. Kawan mulai melempar kepala ikan. Lepas saja. Ini serangan. Masuk Ustaz, hidup lampu balik. Gundul. Ustaz kena? Enggak. Tak
ada laki-laki, tak ada perempuan. 1.800 santrinya laki-laki semua. Laki-laki. Nengok perempuan seminggu sekali, hari Ahad. Itu pun nenek-nenek jenguk cucu. Tapi rupanya kalau jarang nengok perempuan, nenek-nenek pun cantik. Kalau dia sudah belajar agama, dia tidak mudah untuk dipicu, dihasut dengan hoax, berita hoax. Dia paham. Sekarang anak-anak yang tak belajar, dikomporin aja dengan nabi palsu, goyang imannya. Siapa nabi ente? Nabi saya namanya Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Nih ada ayat baru. Mana dia? Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nama yang terakhir itu Nabi bukan Muhammad tapi Ahmad. Ini dia. Goyang ya juga ya. Nah itulah pengikut Ahmadiyah. Gara-gara mengatakan Nabi terakhir Ahmad. Tapi kalau anak kita di pesantren tahu dia Nabi terakhir adalah Ahmad. Tidak tahu Nabi Muhammad itu namanya banyak. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Al-Hami, Al-Aqib, Al-Hashir. Itu nama Nabi Muhammad semua. Abul Qasim, namanya banyak, orangnya satu, goblok. Sama macam orang sekarang. Nama kau siapa? Abdul Somad. Dicari di internet loh. Rupanya Anton. Bisa nama banyak. Oleh sebab itu maka jangan ketahui orang hanya satu nama saja. Nama Nabi itu banyak. Ente yang tak tahu. Kalau anaknya paham agama, apalagi kalau dia diajari debat, dia bisa debat. Siapa tadi nama Nabi terakhir? Ahmad. Jadi kalau gitu semua yang bernama Ahmad bisa ngaku Nabi? Iya. Kalau gitu setelah Ahmad ada lagi Nabi terakhir. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Iza jaa Nasrullah. Kalau gitu setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Inilah Nabi terakhir. Bapak wali, Bapak bupati, Bapak danrem, Bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala maupun tak ada kepala, yang ada kuasa maupun tak ada kuasa. Saya sengaja di tengah ini biar adil. Setengah badan saya ke bapak-bapak, setengah ke ibu-ibu. Nanti kalau saya kemari, apa kata orang? Ustadz tuh di tempat perempuan aja, Ustadz gatal. Nanti kalau saya arah kemari, apa kata orang? Ustadz tuh hanya memperhatikan laki-laki, jangan-jangan LGBT. Tadi saya masuk ke dalam masjid, saya kecewa. Datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau, terbang menuju embarkasi Kuala Namu, lalu kemudian naik pesawat perempuan Susi Air. Setelah itu sampai kemari, masuk ke dalam masjid, orang tak ada. Mana orang? Rupanya di luar masjid semua. Tak muat lagi dalam masjid. Masalah subuh pakai kunut, gak pakai kunut. Kelahi antara kunutnya gak pakai kunut. Yang berkelahi antara kunut gak pakai kunut. Yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang subuh. Saya pulang dari Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Bismillahnya tak ada sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Belum pernah saya buat sekalipun di masjid dekat rumah saya. Andai saya buat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijamin selesai sholat jamaahnya bisik semua. Kenapa Ustaz itu? ISIS. Orang sekarang sudah banyak sibuk memikirkan politik, sibuk memikirkan ekonomi. Malah disibukkan lagi di masjid, dia mau cari ketenangan. Malah saya Pak Ustadz di masjid saya tak tenang. Orang kelahi juga di masjid khilafiyah. Akhirnya saya tenang di diskotik. Kenapa kau tenang? Saya makan pil anjing gila 3 biji. Ada yang mengurus air, ada yang ngurus korma, ada yang ngurus tambak ikan, ada yang membangkitkan ekonomi umat, ada yang membuat supermarket. Mari belanja ke warung muslim. Kita 212 Mart Somat.
Duit banyak bisa beli kamera. Ada kamera yang touch screen, ada yang kamera pakai tiang, ada yang kamera bisa terbang. Ini karena duit banyak. Kadang-kadang di mana-mana pakai galah orang pakai kamera. Galah. Tapi di Lok Semawi tak ada yang pakai galah. Bisa terbang 2 biji lagi. Satu jantan, satu betina. Laki-laki tutup pusat, tutup lutut. Cukup. Maksudnya dari pusat ke lutut, bukan pusat sama lutut aja. Kira-kira kalau ada undangan dari Pak Wali Kota, datang orang pakai tutup pusat, tutup lutut. Assalamualaikum Pak Wali. Apa kata yang lain berbisik? Itu siapa? Orang gila membunuh ustaz. Datang saya pakai celana jeans, pakai kaos oblong, pakai helm. Apa kata jamaah? Siapa tuh? Valentino Rossi. Gara-gara yang sunat melakukan perbuatan yang haram. Mencium hajar aswad sunat, menyikut orang haram. Gara-gara ngejar yang sunat, berubah jamaah umroh menjadi kuda lumping. Menanduk, menyipak, menyikut untuk mencium hajar aswad. Udah dekat kepalanya ditolakkan orang, pecah itu. Saya bangga, di mana-mana saya ceramah, saya ceritakan. Tengok tuh di Aceh, ada bule mandi di sungai. Bule dengan Pak Le berdua sedang mandi. Nah, saya pergi ke satu daerah jam 1 malam. Hari Sabtu malam Ahad, anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng. Saya lihat mobil kami kecepatannya 30 km, tapi dia pegangannya 130. Pertama dikasihnya rencong, habis itu baru disuruhnya ceramah. Kalau sudah rencong di tangan, mana ada orang gila berani menyerang. Sampai 3 baris pengawal. Pertama dari FPI, kedua para pemuda hijrah, ketiga bapak-bapak dari kepolisian. Saya pun heran, kenapa seketat ini? Sekarang baru saya tahu jawabannya, untuk menjaga ustadz dari mak-mak garis keras yang sudah siap menyerang dengan foto selfie-nya. Yang belum punya istri dapat istri solehah. Yang sudah menikah, menikah sekali lagi. Istri pertamanya meninggal. Ibu mau marah aja. Tadi saya baru berziarah ke makam Al-Malikus Saleh. Bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh. Al-Malik, raja. As-Saleh, raja yang saleh. Tertulis di batu nisannya Al-Malikus Saleh, raja yang saleh. Meninggal sudah tahun berapa? Pokoknya lama udah. Ini sudah dikasih tembok. Begini rupanya pengajian di Lok Semawi, Aceh. Kenapa? Negeri Islam, pakai aturan Islam, tak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Ini untuk perempuan semua, ini untuk laki-laki semua, ini berjilbab semua. Kok ada yang tak berjilbab di belakang? Rupanya laki-laki yang tak diterima oleh laki-laki. Seringkali kita kalau ceramah selalu yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Danrem atau yang mewakili, yang terhormat Pak Danlanang atau yang mewakili, yang lebih parahnya lagi, yang terhormat Pak anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Sudah dia wakil, diwakili pula nih. Parah itu. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka siapa yang mau dapat pahala tak putus, jangan pulang. Tapi selama perginya itu ngaji. Nah, jangan dari sini nanti sampai maghrib. Bang, kata istri, abang di mana? Masih ngaji lagi. Rupanya kelepak telak 6. Yang dikirimnya foto sama ustaz. Banyak juga orang minta foto sama saya sampai 2-3 kali. Tegak sekali ustaz, duduk sekali ustaz, backgroundnya ini sekali. Rupanya kalau ditanya, bini sedang di mana bang? Sama ustaznya, ini fotonya. Ikut makan siang di kantin pesantren, menengok cabai 1 ember. Di rumah cabainya dibelah, biji
bijinya dibuang, digiling, di blender, kasih gula merah, pedas nak, sampai di pesantren, jangankan biji, batangnya di blender. Di rumah, disendokkan nasi, tambah nak, mau gulai apa, mau udang, mau ikan, mau kecap, di pesantren mana ada? Sini, lewat. Lepas, lepas.